Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bin Abdullah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman yang saya hormati, berikut saya akan menyampaikan pengantar perkuliahan Tarikh Tasyrik. Tapi sebelum saya mulai, marilah kita bersama-sama membuka pertemuan ini dengan membaca Ummul Quran bersama-sama. Semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyati sholihah li ridha ilah wa bi syafaati rasulillah syai'ulillah li wa lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya ulangi lagi. Tarikh Tasyrik merupakan susunan dari dua kata, yaitu tarikh dan tasyrik. Tarikh sendiri diartikan sebagai sejarah, yaitu penafsiran terhadap peristiwa zaman lampau yang dipelajari secara kronologis, ya. Kronologis sesuai dengan kejadiannya, itu namanya tarikh atau sejarah, ya. Sedangkan at-tasyrik ini merupakan istilah teknis tentang proses pembentukan fikih atau hukum Islam, itu namanya tasyrik. Ya, lebih mudahnya disebut juga dengan syariat Islam, seperti itu. Tarikh Tasyrik al-Islami adalah ilmu yang membahas tentang keadaan hukum Islam pada zaman Rasulullah dan sesudahnya dengan uraian dan periodisasi yang padanya hukum itu berkembang serta membahas ciri-ciri spesifikasinya, keadaan fuqaha dan mujtahid dalam merumuskan hukum itu. Jadi tarikh tasyrik ini akan membahas tentang keadaan hukum Islam sejak zaman Rasulullah sampai Imam Mujtahid sampai sekarang, ya, masa kemunduran atau masa taklid dan masa kebangkitan Islam. Kalian harus tahu itu semua karena ini penting, ya, supaya nanti kalian tidak mudah ya, terbawa isu-isu yang tidak benar tentang masalah sejarah. Kalau kalian paham sejarah, insya Allah tidak akan mudah ditipu, ya, tidak mudah terhasut berita-berita yang tidak sesuai. Macam-macam tasyrik. Tasyrik bisa dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, tasyrik dilihat dari sudut sumber. Ketika at-tasyrik dilihat dari sudut sumbernya, maka dibatasi pada tasyrik yang dibentuk pada zaman Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ini kalau dilihat dari sudut pandang sumber. Sedangkan kalau at-tasyrik dilihat dari sudut keluasan dan kandungan, ini nanti bisa mencakup ijtihad sahabat, tabi'in, dan ulama sesudahnya. Makanya sudut pandang itu penting, ya, supaya kalian nanti tidak salah paham. Kalau sudut pandangnya berbeda, tentu akan menimbulkan pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jangan mudah kalian menjustifikasi, ya, menjustis sesuatu sebelum melihat arah pandangnya yang seperti apa. Periode tasyrik, ya, ini periode tasyrik ada periode di zaman Rasulullah, ya. Periode Rasulullah yang pertama yaitu periode insya dan takwin, pertumbuhan dan
pembentukan, berlangsung dari tahun 610 Masehi sampai 632 Masehi. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Bahwasanya pada masa Rasulullah ini masa-masa pertemuan yang diperhentikan tentang tasyrik. Makanya zaman Rasulullah belum ada Quran itu dibukukan, belum ada hadis itu dibukukan, karena mayoritas masyarakat muslim, umat muslim pada saat itu hafal Al-Quran dan hafal hadis, makanya tidak perlu dibukukan. Selanjutnya setelah periode Rasul, periode sahabat, yaitu periode tafsir dan takmil, penafsiran dan penyempurnaan, berlangsung selama kurang lebih 90 tahun dari tahun 11 Hijriah berakhir abad pertama Hijriah. Berakhirnya abad pertama Hijriah. Nah ini ya, bahwasanya pada masa periode sahabat ini masa penafsiran dan penyempurnaan. Loh, katanya Islam sudah sempurna, kok ini penyempurnaan? Islam memang sudah sempurna. Nah, ini perlu digarisbawahi bersama bahwa Islam itu sudah sempurna, ya. Tetapi belum tentu orang yang memahami Islam itu seperti apa yang dikehendaki Islam itu sendiri, ya, seperti Quran, ya. Kalau kita tidak paham ilmunya, tentunya akan memahami Al-Quran dengan pemahaman yang berbeda. Bisa jadi nanti malah salah kaprah, salah paham, akhirnya mempunyai paham yang salah, dan itu bahaya. Kalau sampai disampaikan bisa jadi dolun mudilun, sudah sasar malah menyasarkan, sudah sesat malah menyesatkan. Maka hati-hati. Ya, tuh. Selanjutnya periode tabi'in pada 661 sampai 750 Hijriah. Masehi, maaf. Yang keempat, periode pembentukan madhab dan pembukuan hadis. Ini pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Nah, ini hadis baru dibukukan di masa-masa ini. Ya. Nanti dalam makalah, dalam diskusi, semoga aja nanti ada pembahasan ya tentang masa ini. Ini kalau tidak salah pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Selanjutnya periode taklid atau kemunduran. Nah, ini kalian harus tahu kenapa kok sampai Islam itu mengalami periode kemunduran. Nah, setelah itu ada periode kebangkitan. Nah, ini topik-topik yang besar ya. Secara global ini nanti akan dibahas dalam pembahasan mata kuliah Tarikh Tasyrik selama 1 semester. Selanjutnya, urgensi mempelajari Tarikh Tasyrik. Yang pertama, dapat mengetahui prinsip dan tujuan syariat Islam. Karena tahu sejarahnya, mulai Nabi, bagaimana syariat itu ya, diperjuangkan, didakwahkan, terus sampai sekarang bagaimana. Ini supaya tidak putus sejarah. Kalau sudah putus sejarah, wah bahaya itu. Apalagi dulu sempat ada wacana yang tidak setuju dengan ziarah kubur, mau membongkar makam Nabi. Kalau nanti terjadi, ya, kalau terjadi itu bahaya. Anak cucu kalian. Ketika bicarakan sejarah Nabi, mana buktinya? Makamnya mana? Nggak ada. Nah ini kan dikira bohong. Nah, salah satu adanya bukti adalah adanya makamnya Rasul. Ini penting untuk kalian ketahui semua. Yang kedua, dapat mengetahui kesempurnaan, usumuliyah, integralitas ajaran Islam terhadap seluruh aspek kehidupan yang tercermin dalam peradaban umat yang agung, terutama di masa kejayaannya. Harus tahu bahwasanya Islam itu juga pernah jaya ya. Banyak sekali, dulu itu banyak sekali ilmuwan-ilmuwan luar, ilmuwan asing itu mempelajari kitab-kitab Islam. Banyak sekali tokoh Islam tentang kedokteran.
itu ada Ibnu Rushd, itu ada Ibnu Al-Farabi, ya, dan lain sebagainya, banyak sekali ya. Filsafat, ya. Ada Imam Ghazali juga terkenal dengan filsafatnya ya, selain ahli dalam tasawuf juga beliau terkenal dengan ahli filsafat dan lain sebagainya. Banyak sekali ya tokoh-tokoh Islam yang menemukan penemuan-penemuan yang masyhur pada saat umat Islam dalam pada saat masa kejayaan Islam. Yang selanjutnya dapat menghargai usaha dan jasa para ulama, mulai dari para sahabat Rasul ya hingga para imam dan murid-murid mereka dalam mengisi khazanah ilmu dan peradaban kaum muslimin. Semua itu mereka ambil dari cahaya kenabian yang dibawa oleh Rasulullah. Bagaimana jasa para ulama dahulu ya, mulai dari zaman sahabat ya, jasa Rasulullah, para sahabat dan ulama-ulama setelahnya dalam berdakwah menegakkan hukum Islam, supaya kalian pada masa saat ini ya, tinggal menikmati, menyebarkan dengan damai, harusnya bersyukur ya. Harusnya bersyukur, jangan sampai malah menyepelekan. Ingat Nabi ketika dakwah ke kota Taif, bagaimana sambutan kota Taif. Ini erat ya hubungannya dengan sejarah. Makanya kita pada saat ini harus juga berdakwah, tetapi dengan cara yang saat ini. Kalau zaman dulu Rasulullah ya, dakwahnya itu dengan cara dari mulai sembunyi-sembunyi, terang-terangan, mengajak ke sana ke sini. Ya, sekarang kita bisa berdakwah lewat media. Lah bukannya itu bid'ah lagi ya. Dakwah, intinya dakwah itu menyampaikan lewat apa saja inti dakwah. Makanya jangan terjebak dengan sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit kafir ya, dan lain sebagainya ya. Nabi tidak pernah seperti itu ya, sedikit-sedikit mengkafirkan orang. Ada cerita yang masyhur itu seorang yang buta yang selalu melempar kotoran kepada Nabi, tetapi Nabi pun tidak marah ya. Tidak mencacinya, tidak, tetapi malah dibalasnya dengan akhlakul karimah saat dia sakit. Nabi termasuk orang pertama yang mengunjunginya. Seperti akhirnya orang tersebut malah masuk Islam karena akhlak Nabi yang baik. Kalau kita berdakwah dengan keras, ya, memaksa, ya, orang ya tidak akan mau ikut, malah membenci, ya, malah menjauh. Ingat ya, kita harus baca sejarah. Rasulullah itu mengajak masuk Islam itu dengan cara yang bil hikmati wa mau'izatil hasanah, dengan cara yang hikmah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Itu cara Rasulullah. Kalau sekarang ada orang yang mengajak amar ma'ruf nahi mungkar tetapi dengan cara mungkar, jangan ikuti. Jangan ikuti. Dan jangan juga dibenci, doakan saja. Yang selanjutnya, urgensi mempelajari Tarikh Tasrikh ini, yang selanjutnya adalah memahami hukum Islam dengan mengetahui latar belakang pembentukan hukumnya. Menjadi sangat penting agar tidak salah dalam memahami hukum Islam. Ternyata ada fase-fase pembentukan hukum Islam, tidak mau berduduk ya, ujuk-ujuk langsung jadi ini loh hukumnya, tidak, tetapi melalui proses. Ketika masyarakat Arab waktu itu masih mempunyai budaya mabuk-mabukan, bagaimana syariat Islam pada saat itu? Tidak langsung menghukumi bahwasanya meminum minuman mabuk yang memabukkan itu adalah haram, tidak, tetapi proses ya. Yang pertama
Tidak boleh orang yang mabuk itu tidak boleh mendekati sholat, tidak boleh melakukan sholat. Pasti nanti bacaannya akan kacau balau ya. Terus selanjutnya ya bertahap terus gitu ya. Akhirnya terus ada hukum ketika masyarakat sudah terbiasa tidak mabuk-mabukan, akhirnya turun hukum bahwasanya khamr itu haram. Yang selanjutnya, urgensi mempelajari tarikh tasrih ini adalah agar dapat melahirkan sikap hidup toleran dan untuk mewarisi pemikiran ulama klasik dan langkah-langkah ijtihadnya agar dapat mengembangkan gagasan-gagasannya. Ya, ini agar toleran karena apa? Ulama-ulama tentunya juga karena sudut pandangnya beda akan berpendapat tentang hukum yang berbeda. Tetapi di sini kita mempelajari tentang apa? Adanya perbedaan bukan menjadikan kita malah menjadi musuh, bukan, tetapi ini menjadikan kita toleran. Oke ya. Sampai-sampai ya, ada yang mengatakan Imam Syafi'i sendiri dan bahwasanya ya, jika ada pendapat saya benar, tetapi kemungkinan mengandung kesalahan. Pendapat orang lain salah, tapi kemungkinan mengandung kebenaran. Maka jika ada pendapat saya tidak sesuai dengan Quran hadis, ya, maka itu jangan ikuti, itu bukan pendapat saya, kata Imam Syafi'i. Begitu juga ya, makanya ini adalah sebagai dasar bagaimana kita menghormati perbedaan pendapat selama itu masih dalam rel ya syariat Islam. Kalau ada orang berpendapat bahwasanya Allah itu lebih dari dua, jelas itu sudah bertentangan dengan syariat Islam. Yang boleh diperdebatkan itu adalah tentang masalah-masalah furu'iyah ya. Nah, itu monggo terserah. Seperti kuno tidak kuno, 20 atau 8 rakaat sholat tarawihnya dan sebagainya. Masa furu'nya ya monggo silahkan. Nah, itu pendapat boleh diikuti, boleh tidak. Wong tidak sholat wong tidak doa kunut saja tidak membatalkan sholat subuh ya. Wong tidak sholat tarawih saja tidak berdosa. Kenapa kita harus menguras tenaga ya untuk adu argumen ya, untuk berdebat masalah itu? Biarkanlah yang sana ya sana ya. Kita diajari bahwasanya ketika ada perbedaan pendapat di kalangan kita, Islam mengajarkan lana amaluna walakum amalakum. Yang penting sama-sama mempunyai dalil, mempunyai hujah yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kalau dengan agama lain bagaimana? Islam mengajarkan bahasanya lakum dinukum waliyadi. Ya, agamamu, agamaku, agamaku. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Sekian dari saya. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Sampai bertemu lagi. Saya berharap di pertemuan yang akan datang kalian sudah mempresentasikan makalah sudah jadi. Nanti tetap kita diskusi melalui classroom, absennya melalui e-learning ya. Sekali lagi semoga ada manfaat. Walafumikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.